Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A1 di mata kuliah struktur 1, ingin mempresentasikan tugas analisis studi prinsip dan estetika struktur yang kami kerjakan. Sebelum itu, kami akan membacakan peta konsep yang di mana benda-benda yang kami pilih. Yang pertama ada stabilizer kamera, yang kedua ada jemuran, yang ketiga ada lampu belajar, yang keempat ada sarang laba-laba, dan yang kelima ada struktur tubuh manusia. Sebelum itu, adapun tim penyusun atau anggota kelompok kami, yang pertama ada Gede Bayu Maesa Gangga Diputra dengan NIM/AKIR 007, ada Ketut Dipa Prayoga dengan NIM/AKIR 011, ada Gede Dipa Mahaputra Setiawan dengan NIM/AKIR 012, ada Putri Gatama Arya Putra dengan NIM/AKIR 014, ada Nyoman Gede Aryan Ananda Putra dengan NIM/AKIR 017, dan saya sendiri dengan Gede Rio Fernando Ardara Wikrama dengan NIM 043. Oke, yang pertama tektonika struktur. Apa sih tektonika struktur itu? Jadi tektonika struktur adalah suatu upaya di mana dalam perancangan struktur atau konstruksi pada bangunan tidak hanya mengutamakan kekokohan, namun harus juga memperhatikan nilai keindahan atau arsitektural dari struktur tersebut. Jadi di mana struktur berfungsi sebagai keindahan juga, tidak hanya sebagai struktur semata. Oke, berikutnya ada prinsip struktur. Prinsip struktur yang pertama ada prinsip kestabilan, yang kedua ada prinsip kekuatan, yang ketiga ada prinsip keseimbangan, dan yang keempat prinsip estetika visual. Yang pertama, prinsip kestabilan adalah kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar seperti angin, gempa, atau gaya gravitasi bumi. Prinsip kekuatan yaitu kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal ataupun horizontal bangunan dalam menahan beban-beban yang timbul. Berikutnya ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan perilaku massa dalam mengatasi gaya gravitasi bumi dan angin, di mana perilaku struktur dicapai dengan memberikan bidang-bidang vertikal masif yang berfungsi untuk meneruskan beban dan membentuk sudut dengan permukaan tanah. Dan yang terakhir, prinsip estetika visual, yaitu kemampuan struktur bangunan dalam memberikan nilai keindahannya pada bangunan, di samping mengutamakan kekokohan bangunan. Dalam studio objek buatan, yang kita bahas ada prinsip kestabilan, prinsip keseimbangan, prinsip kekuatan, dan prinsip estetika visual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stabilizer kamera. Pada stabilizer kamera, alur penerimaan beban didasarkan pada prinsip pesawat sederhana yang diterapkan oleh stabilizer. Dengan menerapkan jenis pengungkit, titik beban terletak pada bagian penyangga. Titik kuasa berada pada bagian handle dan tumpuan pada bagian penumpu. Prinsip keseimbangan objek stabilizer terletak pada bagian kaki stabilizer dengan bantuan oleh kemampuan sensor motorik untuk menciptakan gerakan yang lebih stabil pada kamera. Sedangkan kaki pada stabilizer membantu menjaga keseimbangan kita ketika kamera diletakkan di tanah. Stabilizer handle ganda ini menerapkan prinsip tektonika struktur yang menunjukkan nilai estetika pada keindahan rangka stabilizer dengan berbagai macam finishing. Stabilizer memperlihatkan sambungan-sambungan yang telanjang sebagai salah satu unsur estetika. Karena merupakan benda elektronik, kestabilan pada stabilizer dihasilkan oleh sensor motorik dan juga terdapat pada pemberat yang menghubungkan kamera dengan handle. Titik stabil itu mengambil fungsi secara keseluruhan pada stabilizer di dalam mengurangi getaran. Pada prinsip kekuatan, pada stabilizer kamera terdapat pada
lengan penumpu. Lengan penumpu menjadi tempat dan menopang 3 komponen lainnya dalam stabilizer, yaitu penyangga sebagai letak sensor motorik, pemberat, dan handle stabilizer dual handle. Secara fungsinya, stabilizer kamera merupakan peralatan tambahan pada kamera yang digunakan untuk meminimalisir getaran dalam proses pengambilan video. Dual handle stabilizer yang dipilih ini menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan menempatkan titik-titik sebagai pusat beban, pusat kuasa, dan tumpuan. Selanjutnya ada jemuran pakaian. Jemuran merupakan salah satu alat rumah tangga atau perkakas yang digunakan untuk menjemur. Jemuran digunakan sebagai sarana yang tepat untuk meletakkan pakaian dalam jumlah kecil maupun besar. Pada prinsip kestabilan. Prinsip kestabilan pada objek jemuran terletak pada komponen penyangga. Penyangga tersebut dapat menjaga kaki pada jemuran agar tidak terjadi perubahan posisi atau melebar, yang menyebabkan jemuran dapat jatuh akibat kestabilan yang tidak tercapai. Yang kedua ada kekuatan. Prinsip kekuatan pada jemuran terletak pada komponen kaki, ibaratkan kolom pada struktur bangunan yang terpasang menyilang setinggi jemuran. Komponen kaki jemuran membantu menciptakan jemuran yang kokoh melalui penerimaan distribusi beban secara merata. Yang ketiga adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan objek jemuran terletak pada ring horizontal jemuran, ibarat ring balok pada bangunan. Ring-ring tersebut terhubung di antara keempat kaki jemuran, serta memiliki dimensi yang sama panjangnya, sehingga keseimbangan akan tercipta karena kaki-kaki jemuran dikunci oleh ring-ring balok tersebut. Yang keempat, ada estetika. Jemuran pakaian ini menerapkan prinsip tektonika struktur yang menunjukkan nilai estetika melalui keindahan rangka jemuran yang saling menopang serta antar komponennya. Jemuran memperlihatkan hubungan kaki-kaki dengan penyangga yang saling mengunci. Yang terakhir ada alur beban. Sebagian besar beban berupa pakaian yang dijemur atau digantung pada jemuran. Pada awalnya akan diterima oleh ring jemuran sebagai tempat menjemur atau menggantung baju. Lalu beban tersebut akan tersalurkan ke tiang-tiang miring pada jemuran, serta ke keempat kaki jemuran sebagai pusat penerimaan beban. Berikut ada dimensi dari jemuran di samping, yaitu dimensi panjang kurang lebih 209 cm, tinggi 170 cm, dengan lebar 102 cm. Dengan menggunakan material aluminium, komponen tiang miring kaki jemuran, ring, baut, dan penyangga kaki. Adapun fungsi dari jemuran pakaian ini, yaitu sebagai perabotan rumah tangga yang digunakan untuk menjemur, seperti menyemur pakaian. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua ada lampu belajar. Lampu belajar merupakan alat yang menerapkan sistem struktur sederhana pada benda sehari-hari. Pengaplikasian struktur pada lampu belajar dapat dilihat dari titik tumpu dari keseluruhan lampu sebagai penerima beban, serta terdapat sambungan pada tiang lampu yang dapat diasumsikan sebagai tektonika. Yang pertama, kestabilan. Prinsip kestabilan pada lampu belajar dapat ditemukan pada sambungan tiang lampu yang dapat mengatur posisi lampu. Jika posisi lampu agak ke depan, maka kestabilan lampu akan terganggu. Oleh karena itu, posisi tiang lampu harus diatur agar kestabilan terjaga, walaupun lampu digeser. Yang kedua, pada lampu belajar juga menerapkan prinsip kekuatan, yang dimana dapat dilihat dari penampang lampu belajar. Penampang ini akan menahan semua beban yang terdapat pada lampu belajar. Penampang ini dapat diibaratkan sebagai kolom bangunan yang menerima seluruh beban bangunan. Yang ketiga, keseimbangan. Prinsip keseimbangan yang dapat dilihat pada lampu belajar ini dapat dilihat pada penampang atau kaki pada lampu belajar ini. Karena penampang yang memiliki ukuran dan massa yang paling besar. Selain itu, posisi tiang lampu yang baik akan menjaga keseimbangan lampu belajar. Estetika. Pada lampu hias ini terdapat nilai estetika. Dapat dinilai dari sambungan tiang lampu yang mengatur posisi dari lampu hias ini. Pada setiap sambungan
pada tiang lampu ini terdapat baut sebagai pengait antar sambungan. Pengait ini tidak dikencangkan agar tidak bisa digerakkan. Alur beban. Pemberi beban paling besar pada lampu belajar ini terletak pada kap lampu yang akan disalurkan ke tiang lampu. Namun posisi dari sambungan tiang lampu harus baik agar beban tersalur ke satu arah, yaitu ke bagian penampang sebagai penerima beban terbesar pada lampu belajar. Ada juga dimensi pada lampu belajar. Diameter penampang 25 cm, tiang-tiang 40 cm, diameter kap lampu 12 cm yang menggunakan material kayu, besi, atau kaca. Dan terakhir, fungsi rangka tubuh manusia. Pada umumnya, lampu belajar berfungsi untuk memberikan pencahayaan pada objek yang sedang kita pelajari atau membantu untuk memfokuskan cahaya pada suatu objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada selanjutnya ada sarang laba-laba. Jaringan laba-laba adalah bentuk penerapan struktur yang dibuat oleh laba-laba dengan berbahan sutra. Laba-laba berprotein yang didestruksi dari pemintal. Umumnya difungsikan untuk menangkap mangsanya. Jaringan laba-laba sebagai struktur alami memiliki keunikan tersendiri, salah satunya dengan sifat jaringan yang sangat lentur. Adapun kestabilan. Prinsip kestabilan adalah kestabilan pada sarang laba-laba didasarkan pada pola pembentukan sarang yang berbentuk radial. Laba-laba membuat sarang menggunakan organ yang bernama spinneret. Sarang yang terbentuk secara radial ini dipercaya membantu laba-laba untuk bisa diam dengan stabil. Selanjutnya ada kekuatan. Prinsip kekuatan sarang laba-laba berasal dari zat polimer yang terkandung di dalam jaringannya. Zat tersebut membantu jaring laba-laba memiliki tingkat elastis yang tinggi disertai dengan kemampuannya untuk memperketat mangsanya. Zat polimer melapisi jaringan laba-laba. Selanjutnya ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan pada sarang laba-laba dapat kita perhatikan dari era penempatan sarang. Bagaimana jaring-jaring yang membentuk sarang pada membohang tubuh laba-laba berserta mangsanya yang didasarkan pada tingkat kelengkatan jaring yang menengkat pada sisi-sisi tertentu pohon. Selanjutnya ada estetika. Sarang laba-laba sebagai bentuk penerapan struktur di alam. Juga menerapkan prinsip tektonika struktur secara arsitektural. Dapat dilihat bagaimana elemen estetika terbentuk secara langsung dari pola-pola yang terdapat pada sarang laba-laba yang terbentuk secara proses alami. Ada alur beban. Unantian benang pertama disebut benang jembatan. Laba-laba membentuk sarangnya secara radial dari satu titik melebar membentuk titik yang lebih besar. Keseluruhan rangkaian alur pembuatan tersebut menjadi alur penerimaan beban untuk menciptakan keseimbangan. Selanjutnya ada dimensi. Bergantung pada lokasi dan ukuran laba-laba. Material sutra berprotein. Komponen susunan jaring berbentuk radial. Dan ada fungsi sarang laba-laba sebagai tempat laba-laba bersarang, sebagai perangkap penjerat mangsa untuk memenuhi keperluan medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan penjelasan rangka tubuh manusia.
Tubuh manusia ditopang oleh susunan tulang yang disebut kerangka. Rangka tubuh manusia membantu memberikan bentuk pada tubuh sekaligus menjaga organ-organ di dalamnya. Rangka merupakan struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia dan juga berfungsi sebagai alat gerak. Berikut beberapa. Yang pertama ada kekuatan. Pada kerangka tubuh tulang, panjang bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contoh, tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki. Kemudian keseimbangan. Tulang betis memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia, baik ketika diam maupun sedang bergerak. Dengan adanya tulang betis, tubuh manusia akan terjaga keseimbangannya, meskipun sedang berjalan atau berlari. Kemudian kestabilan. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh, serta melindungi saraf tulang belakang. Memiliki fungsi sama ibaratkan kolom pada struktur bangunan. Kestabilan membantu tubuh untuk bisa berdiri tegak. Kemudian estetika. Susunan rangka pada tubuh manusia memperlihatkan struktur yang mengagumkan. Meski demikian, kita tidak bisa melihat rangka manusia secara langsung di kehidupan sehari-hari. Rangka tubuh manusia dilapisi oleh lapisan kulit dan menjadikan kulit sebagai elemen estetikanya. Kemudian yang terakhir, alur beban. Alur penerimaan beban pada kerangka manusia disalurkan dari atas ke bawah, yang di mana tulang punggung menyalurkan beban dari bagian atas serta tangan ke tulang betis, tulang kering, dan telapak kaki. Ibaratkan kolom yang menyalurkan beban dari bagian atas ke pondasi. Oke, next. Untuk material, kalsium fosfor. Kemudian untuk komponen rangka aksial dan rangka apendikular atau alat tangan kaki gerak. Oke, sekian presentasi dari kelompok struktur 1 kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Thank you, bye-bye.